Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah dalam bacaan Injil hari ini sungguh luar biasa karena menampilkan perbedaan yang tajam antara Yesus dan orang Farisi berkaitan dengan sikap yang seharusnya terhadap orang berdosa, yakni terhadap Lewi, anak Alfeus, si pemungut cukai. Suatu hari ketika Lewi sedang sibuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, yakni menarik cukai atau pajak, Yesus melihatnya dan memanggil dirinya. Panggilan itu menggugah hati Lewi. Ia mengundang Yesus makan di rumahnya, serta menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan jalan hidupnya yang lama dan beralih pada hidup yang baru. Saudaraku yang terkasih, namun para ahli Taurat dan orang Farisi tidak menyukai langkah Yesus mendekati Lewi. Bagi mereka pemungut cukai adalah orang berdosa yang harus disingkirkan dan diasingkan. Karena pemungut cukai merupakan kaki tangan penjajah Romawi yang kafir, maka mereka dianggap najis. Tapi tidak hanya najis, mereka juga harus dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka mencari keuntungan finansial dari pajak yang mereka pungut dari sesama bangsa Yahudi. Semakin jelas bagi para ahli Taurat dan orang Farisi
bahwa pemungut cukai harus dijauhi dan disisihkan. Saudaraku yang terkasih, syukurlah bahwa Yesus tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Ia datang untuk mengampuni orang berdosa. Ini merupakan sungguh kabar baik, karena sesungguhnya kita semua adalah manusia yang penuh dosa. Bapa telah menghadirkan Yesus di dunia ini sebagai penyembuh bagi kita semua yang terluka oleh dosa. Dan kita diundang untuk bersikap seperti Levi, yakni mendengarkan panggilan Yesus, mengakui segala dosa dan kesalahan, serta mengikuti Dia menuju hidup yang baru. Janganlah kita berlaku seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara-saudariku yang terkasih, tapi pada saat ini yang diasingkan serta disingkirkan tidak hanya para pendosa, melainkan juga orang-orang jompo, orang sakit, orang cacat, dan orang miskin. Situasi dan kondisi mereka membuat mereka cenderung dilupakan banyak orang. Pada zaman di mana orang beranggapan bahwa suatu relasi harus membawa keuntungan finansial, ketenaran, dan kekuasaan, maka orang-orang yang lemah itu memang tidak masuk dalam hitungan. Maka pada hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa pada zaman sekarang masih banyak orang yang seperti Levi. Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus mengikuti Yesus yang menyapa dan menghibur mereka, dan bukannya mengikuti orang Farisi yang mengasingkan dan menghakimi mereka. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami orang yang berdosa, semoga Engkau memberi kami kekuatan untuk mengikuti panggilan-Mu dengan meninggalkan hidup yang lama dan melangkah menuju hidup yang baru. Semoga kami juga rela membuka hati bagi orang-orang berdosa dan lemah yang ada di sekitar kami, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.